Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa lagi dengan kalian di konten kali ini. Dan seperti biasa kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video-video tentang perpolitikan yang sudah beredar di sosial media maupun media mainstream. Kalian silahkan menulis tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. Jaga etika dalam bersosial media. Dan sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. So, tanpa perlu untuk banyak basa-basi, kita akan segera untuk bahas video yang pertama. Ini Ibu Tifa mengatakan ngurus ijazah itu tugas dari Allah katanya. Kali ini ya teman-teman ya, ada tugas dari Allah tapi memfitnah, menuduh sampai ke kuburan yang akhirnya menjadi tersangka teman-teman ya. Kita putar dulu. Adalah Allah akan memberi saya tugas yang lain. Hakim itu menyatakan bahwa dakwaan ini batal demi hukum. Di mata saya adalah Allah akan memberi saya tugas yang lain. Yang mungkin aja lebih berat. Mungkin bukan di area hukum seperti ini karena tugasnya sudah selesai ya. Di mata Saya penasaran membaca teman-teman ya komentar netizen dulu ya. Ini dia, sebentar saya coba tampilkan. Nah, di mata saya si Tipa harus dihukum katanya. Tambah parah aja. Tugas apaan? Memang dia siapa? Ya Allah, memberikan tugas dalam penjara. Ngomong ngopo iki. Udahlah, kalau kita baca komentar netizen itu netizen kadang nggak bisa ngerem teman-teman jari mereka. Ya, kita next ke video selanjutnya teman-teman. Jika tadi disebutkan sudah ada beberapa pengamat, kalau Prof. Ibnu sendiri bagaimana pendapatnya? Iya, seperti halnya batal demi batal surat dakwaan, seperti halnya batal putusannya. Batal putusannya. Jadi kalau kita melihat bahwa ketika hakim memutuskan tidak memenuhi tentang pasal syarat tertentu, itu menjadi batal putusannya. Batal putusannya itu bukan batal seluruhnya, tapi putusannya yang batal. Sama halnya seperti ini terhadap surat dakwaan, itu adalah batal surat dakwaannya, dianggap surat dakwaannya tidak ada. Lah oleh karena itu Bang Al-Ghatiri, ini menarik, makanya ini menarik, usulan Bapak menarik. Maka nanti kita coba apakah dalam putusan pengadilan nanti mengacu pada ketentuan batal itu batal surat dakwaan, ataukah batal seperti yang Bapak Al-Ghatiri sampaikan. Kalau itu dilakukan, luar biasa Pak Al-Ghatiri, terobosannya gitu loh. Pak, itu yang terjadi. Coba saya kasih contoh ya. Kalau seperti orangnya sekarang, gitu. Sebentar. Kalau orangnya ditahan contohnya, kalau ini yang paling pintar, eksepsi itu dimenangkan, dikeluarkan dia dari tahanan. Itu fakta, nggak tetap di tahanan. Itu sudah memang dia itu namanya perbaikan. Kami itu silahkan kalau mau melawan, tapi pakai jalur banding. Karena kalau ini kan batal demi hukum apa artinya? Kalau saya mau tanya ke Prof, kan dianggap tidak ada. Kalau sesuatu yang tidak ada, yang diperbaiki apa? Rumah itu nggak ada, mau diperbaiki apanya? Udah ground. Kan dia tidak itu kan istilah batal demi hukum. Nah, ya nggak begitu. Sebentar, lah. saya tanya Prof. Nggak begitu lah. Ya jangan memberikan sesuatu. Saya bukan memberikan, saya bertanya. Yang memberikan sesuatu yang memojokkan kayak begitu gitu. Bertanya kau memojokkan. Lah iya secara memojokkan. Kalau ingin bertanya dan ingin mendengar Saya paham dulu profitnya. Iya kok memojokkan. Ini nggak tahu antara memojokkan dan bertanya. Karena memang itu dia akan dijawab orang. Dia akan dijawab oleh Prof. Pertanyaan kita dengarkan jawabannya. Silakan Prof. Mohon maaf, silakan dilanjutkan. Ya. Bertanya Prof, bukan memojokkan. Iya, makanya tadi saya katakan kenapa dikatakan batal itu surat dakwaannya? Maka di dalam seperti ini jaksa penuntut umum diberikan kewenangan untuk mengajukan kembali. Tapi dengan syarat diberi kecepatan. Hanya satu kali sekarang. Satu kali, dulu itu berkali-kali. Lah, itu sebagai bentuk asas cepat di dalam penyelesaian perkara. Tapi pertanyaan saya, empat kali. Saya penelitian karena sebab itu Bang Alvin. Lah sekarang hanya satu kali diberi ya saya kesempatan tidak untuk bilang memperbaiki. kali-kalinya, Prof. Pertanyaannya, hakim akan memberikan kesempatan. Di mana pernyataan itu dalam putusan? Si paling Prof, pengacara. Ya, nggak ada. Ya, itu harus. putusan. Ini bukan demi hukum, tapi Aduh teman-teman ya. Susah kalau ngomong sama Al-Ghatiri. Ya karena itu dalam kamusnya hanya dia yang paling mengerti hukum. Mungkin teman-teman ya, mungkin.
Roy calon Dan residivis ini sudah lebih dipertegas apa loh ini? oleh Mas Roy Suryo sendiri. Betul. Jadi saya suatu hari pernah head to head lah di sebuah TV swasta ya dengan Mas Roy Suryo. Saat itu saya langsung menanyakan ke Mas Roy, betul apa enggak bahwa Mas Roy jangankan memegang, melihat ijazah Pak Jokowi aja belum pernah. Gitu. Dan Mas Roy Suryo saat itu ya di depan kamera yang disiarkan di seluruh antero negeri ini mengatakan bahwa loh siapa memang yang sudah melihat yang asli, katanya kayak begitu loh. Dengan asumsi bahwa dia ingin menggiring opini, jangankan saya, yang asli itu memang tidak ada gitu. Nah, cuman di saat yang bersamaan kemudian beliau itu mengakui bahwa dirinya adalah seorang peneliti. Betul. Ya kan? Bahwa klaim 99,99% palsu itu adalah hasil penelitiannya. Ya. Sehingga kita berpikir secara keilmiahan. Kebetulan saya juga mahasiswa, ya kan? Kalau kita sebagai mahasiswa, tentu kalau misalnya kita meneliti sebuah objek, ya kan? Nah, kita harus make sure dulu bahwa objek penelitian ini memang sesuai judul, ya kan? Yang diteliti ini memang relevan dengan judul yang sedang kita angkat, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya di judulnya itu adalah ijazah Pak Jokowi, tentu yang harusnya diteliti adalah ijazahnya Pak Jokowi. Yang asli. Yang asli, ya kan? Nah, ini ternyata juga lucu bahwa beliau mengklaim ini adalah sebuah hasil penelitian, tapi di sisi yang lain beliau belum pernah, jangankan memegang, melihat ijazah Pak Jokowi aja, itu belum pernah. Gitu. Jadi apa yang diteliti? Nah, usut punya usut ternyata nemu di medsos. Nemu di medsos. Hai, peneliti. Denny Indrayana sampai dia membuat sayembara. Nah ini, kasih paham dulu Pak Jenderal. Sayembara apa? Karapan sapi. Sayembara karapan sapi. Kok bisa ngomong kayak gitu secara konstitusional sudah terpilih oleh rakyat, kok orang bego KPU itu. Mekanisme dijalani walaupun ada mekanisme yang sempat terhambat di Mahkamah Konstitusi, kan gitu. Saya kan terbuka juga gitu. Tetapi kan faktanya digandeng sama Pak Prabowo. Dan jadi kontestan, disahkan pemilu. Kemudian dipilih oleh rakyat, berarti sah secara konstitusional. Kok tiba-tiba ada yang meragukan semuanya, yang meragukan nanti. Nanti lama-lama kalau nanya lagi Pak Gibran lagi pilek, ada sesuatu yang nggak beres di pileknya, katanya lagi macam-macam deh. Jadi suatu hal yang udah mencari-cari masalah. Nah, sekarang muncul Denny Indrayana tuh kan, padahal ngerti hukum loh nih orang, paham hukum. Pengacara. Nah, ya paham hukum ya, kan bukan lama kok nggak salah ini dulu nih. Tapi kok sekarang kok begitu ilmu hukumnya? Aneh bin ajaib. Kenapa kita menjatuhkan harkat martabat kita sehingga pengetahuan hukum kita rendahkan gara-gara hanya sesuatu pokok permasalahan lucu? Kalau seandainya Gibran dipermasalahkan masih saya anggap tuh seorang yang sudah tidak punya etika yang benar. Saya beranjak Tidak punya etika gitu. tapi Udahlah Pak Denny Indrayana, tolong sadar dirilah, jaga harkat martabatmu, orang yang mengerti dan paham hukum. Jangan jatuhkan martabatmu gara-gara hanya kepentingan seperti kayak gini. Gitu kira-kira. Tapi menurut Pak Jendral sendiri dia sampai bikin sayembara 100 juta, itu memang sengaja mau menggiring opini publik atau seperti apa sih Pak? Ya coba media berpikir tuh, menggiring publik atau memancing situasi jadi tidak jelas, atau membuat kisruh, atau memancing pendapat-pendapat publik, mengikuti sayembara atau mencari sesuatu, akhirnya semuanya kisruh. Udahlah, jaga dan amankan negara Republik Indonesia ini. Kan sudah banyak isu-isu negara ini yang dibuat oleh orang-orang tertentu. Bagi saya pribadi, saya sentuh juga tentang masalah Agustus bermasalah ini ya. Biar sekalian kita kaitkan. Saya hanya mengharapkan kepada warga negara Indonesia jangan mau terpancing. Jangan terpancing. Karena kalau betul. seandainya ikut-ikutan demo yang nggak jelas juga, itu yang rusak juga negara Indonesia. Nggak usah Yang rugi melihat juga kena rakyatnya. ketidaksenangannya kepada Pak Prabowo, tapi mengajak aja untuk demo. Demo Betul. nanti kalau berskala seperti kasus 1998, yang rugi juga rakyat, yang rugi juga masyarakat, mencari makan juga susah. Untuk apa sih? Lakukan aja secara konstitusional. Lari ke DPR sana, tunjuk DPR juga bunyi, kan gitu. Ya teman-teman ya, jadi apa yang mereka lakukan hari ini seperti Denny Indrayana, orang ini paham hukum teman-teman ya, orang yang sangat mengerti hukum teman-teman ya. Akan tapi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jenderal Ricky Sitohang, bahwa ini adalah seperti upaya untuk membuat rusuh,
membuat kegaduhan tengah-tengah masyarakat. Akhirnya lama kelamaan ini akan terjadi sama seperti Pak Jokowi. Awalnya hanya sekedar isu-isu seperti ini tanpa ada hal bukti yang konkret yang mereka ajukan. Ya mereka lemparkan ini, terus gaungkan ini di sosial media, akhirnya terjadi kekisruhan di masyarakat. Sepertinya pola-pola yang sama yang mereka lakukan ini akan terjadi di ijazah Mas Gibran, teman-teman ya. Awalnya ya masih santai-santai saja kan Mas Gibran, tapi lama-kelamaan ini cepat atau lambat ini akan terbentuk yang namanya polarisasi kembali, perpecahan di tengah anak bangsa lagi, teman-teman. Yang mereka timbulkan kembali. Sekalipun sedetail apapun penjelasan dari kubunya Mas Gibran, pasti mereka tidak akan menerima ataupun mereka akan mengakui, sekalipun ya ijazah Mas Gibran ditunjukkan, tidak ada yang menjamin untuk mereka akan berhenti, teman-teman ya. Ya, mereka pasti akan terus-menerus mengglorifikasi secara berulang-ulang isu tentang ijazah Mas Gibran ini palsu, sampai titiknya ini akan semakin membesar, tujuannya untuk mendowngrade reputasi politik. Apa yang terjadi kepada Pak Jokowi hari ini itu polanya terlihat sama, teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian soal gerakan mereka ini ya, yang capek, masyarakat capek, ijazah mulu. Kenapa sih ya? Kami masyarakat Indonesia nggak butuh ya pemimpin yang mempunyai ijazah sampai S berapa, teman-teman. Kami butuh pemimpin yang bisa bekerja, pemimpin yang punya hati untuk masyarakat, ya. Ngapain kalian ributin ijazah mulu, fitnah, tuduhan terus ya, teman-teman ya. Next ya. Siap ditembak di depan pengadilan jika Nah, ijazah ini UGM Jokowi sampai terbukti masuk asli. televisi, teman-teman. Sampai masuk berita mainstream kan. Pria mengaku bernama Saji sebagai anggota Saji. Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia Ngeri kan, atau teman-teman ya, FPPI ini mendatangi Bareskrim Polri untuk menuntut Jokowi diadili terkait kasus ijazah. Dalam pernyataannya, dia meminta persoalan ijazah Jokowi diselesaikan melalui proses hukum dan pembuktian. Dia pun menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi palsu. Pria tersebut bahkan mengaku siap menerima konsekuensi apabila pernyataannya terbukti keliru. Dalam buku putih KM 50 yang itu belum pernah diambil keterangannya, baik oleh perhatian dan ditindaklanjuti oleh Presiden. Itu sama seperti dia menghakimi dirinya sendiri untuk dihukum mati, teman-teman ya. Ini kan ngeri ya orang kalau cara berpikir seperti ini. Orang Manado bilang itu sumbu pendek. Gimana ceritanya? Bagaimana kalau misalnya Pak Jokowi ijazahnya terbukti asli pengadilan? Apakah Anda bersedia ditembak? Ini kan contoh yang nggak baik. Sampai masuk menjadi pembahasan di media mainstream, teman-teman. Wah. Aduh, nggak memberikan teladan sama sekali, Pak. Next. Ya, apakah si X ini tidak punya bukti-bukti tapi mau dilaporkan, kenapa mau menjerit diri sendiri ya Bung Rustam? Nah inilah narsum teman-teman, itu kelihatannya orang ini jangan-jangan orang itu tukang bohong, eksklusif teman-teman. Anda gitu. Nanti, apakah kemudian dia punya bukti-bukti itu? Nanti kita akan ketika ini benar-benar dipanggil polisi, kita akan yang bersangkutan menyatakan punya itu. Dia tidak menyatakan punya, dia menyatakan kalau ijazah itu saya Aiman pun bingung. Nah, kawan dekat Eko sekali. Kalau Eko dengar kalimat saya ini, Isti Nugroho menyatakan kepada saya. Dulu bilang Eko Sulistyo, giliran Eko nyangkal udah ganti Isti Nugroho. Siapa lagi kalau Isti Nugroho nyangkal apa lagi? Ya. Eko bukan otaknya Rusam, jangan kejar Eko. Kalau mau kejar otaknya Pratikno. Ya. Langsung. Aiman langsung ketawa. Ini Bang Isti, mohon maaf Bang Isti, hari ini saya bongkar nama Bang Isti. Oh, namanya saksinya Isti Nugroho. Isti Nugroho juga kawan dekat. Oke. Ya, tapi begini satu lagi. Ya, jangan sampai ini kemudian jadi ajang fitnah. Bukan. Karena tadi jangan saya sampai tanya, fitnah. ada buktinya apa? Nggak ada bukti, Anda fitnah. Orang yang buat namanya si X, ada notanya, buatnya di sini, titiknya ini, bisa menunjukkan ini, it's okay. Tapi kalau enggak jadi fitnah. Oke, baik, terima kasih, Bung Rustam. Bingung. Orang kalau bohong itu suka berbelit-belit, teman-teman, cara ngomongnya. Bingung dia untuk mengarang-arang cerita. Next Tidak benar bahwa saya tidak hadir, ya. Tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut, ya. Termul, buzzer dan sebagainya. Iva mengaku tidak benar kalau dia nggak hadir lah. Lantas apa yang dikatakan? Ini jelas-jelas secara terang benderang dikatakan oleh Ibu Hakim. Dokter Tifa itu nggak hadir. Bukan Termul atau buzzer yang mengatakan Tifa nggak hadir. Ya,
jaksa penuntut dan kemudian hakim yang mengatakan Tifa nggak hadir, bukan kami. Aduh, hadir tapi nggak ada itu gimana? Goib ya. Aduh, Tifa. Netizen itu Tempo sama dengan Termul, teman-teman ya. Nah, jadi menjadi banyak perdebatan, pembicaraan teman-teman di sosial media, teman-teman ya, bahwa bocor alus itu menjadi pendukung Pak Jokowi. Nanti mereka akan sanggah. Tapi kita lihat ini. Saya serius nanya teman-teman ya. Geger, akhirnya Bambang Pacul mengundurkan diri dari PDIP diikuti ribuan kader. Bambang Pacul akhirnya resmi mundur dari PDIP, kubu Puan tanpa Pacul versus kubu Hasto. Ya, menurut saya ini hoax teman-teman ya. Sekalipun ya teman-teman ya, kita melihat bahwa Pak Bambang Pacul masih memberikan hormat kepada Pak Jokowi di acara rapat tahunan MPR teman-teman ya. Bambang Pacul itu seperti ini. Dan Bambang Pacul sendiri yang akhirnya pernyataan atau statementnya itu mengatakan bahwa Jokowi jangan dilawan. Orang baik jangan dilawan teman-teman ya. Dan itu menjadi viral di mana-mana. Pernyataan dari Bambang Pacul ini di antara banyaknya kader PDIP teman-teman, yang salah satu yang pendapat atau pandangannya netral terhadap Pak Jokowi ya Bambang Pacul. Yang lain-lain yang kita melihat bahwa mereka itu begitu sakit hati mengatakan Jokowi pengecut, mengatakan Jokowi itu kurang ajar, mengatakan Pak Jokowi itu apa teman-teman ya, pengkhianat, dan marah-marah dalam konten mereka sering sekali marah-marah mengkritik Pak Jokowi. Ada tuh kader PDIP satu yang perempuan itu yang mulutnya sangat kotor, mengatakan Pak Jokowi jokodok dan sebagainya, begitu kasar. Tapi Bambang Pacul adalah salah satu kader PDIP yang netral, objektif ya. Pandangannya terhadap Pak Jokowi itu Pak Jokowi orang baik, dan sampai detik ini Bambang Pacul itu menghormati sosok Jokowi. Dia tidak melihat Jokowi sebagai orang yang mengkhianati partainya, tapi dia melihat Jokowi adalah orang baik. Ada tuh satu tampilan video, sebentar nanti akan saya tunjukkan, Bambang Pacul hormat sama Bapak Joko Widodo ya teman-teman ya. Dan kemudian isu yang mengatakan bahwa Bambang Pacul itu dicopot dari ketua DPP atau DPD Jawa Barat atau apa teman-teman, aku agak lupa teman-teman informasinya ya. Mungkin karena itu kemudian mereka timbulkan yang isu-isu seperti ini. Mungkin ini tidak ada pernyataan resmi dari Bambang Pacul yang mengatakan keluar dari PDIP, tapi saya serius nanya, kalau memang saya kurang update, saya nanya apa benar Bambang Pacul keluar dari PDIP. Kalau memang misalnya itu benar, ya saya tidak mengatakan ini benar. Kalau memang itu benar, masuk PSI aja Pak Bambang. Pasti pendukung yang lain juga akan masuk PSI. Ayo kita dorong Pak Bambang Pacul masuk ke PSI. Just kidding. Siapa tahu teman-teman ya. Siapa tahu. Nah, kita akan coba melihat dulu beberapa cuplikan bagaimana Pak Bambang Pacul memberikan hormat ke Pak Jokowi teman-teman. Ini dia. Nah, ini di bawah ini. Kan ini terbaru loh teman-teman ya, berikan hormat kepada Joko Widodo. Siap gerak. Yes. Wush. Awas Pak, dibentak ibu. Hormat. Oke teman, ini momen Bambang Pacul PDIP beri hormat dan salami Jokowi di sidang tahunan MPR. Kalau ini viral dan sampai kepada ibu, siap-siap aja Pak Bambang. Enggak kok teman-teman ya, just kidding teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian soal Bambang Pacul masuk ke PSI? Itu harapan saya, pasti akan viral di mana-mana beritanya. Tapi kalau kita melihat bahwa Bambang Pacul ini orang yang setia dengan partai PDIP, biarkan saja Bambang Pacul di PDIP agar supaya ada orang-orang yang objektif dan netral di sana ya. Tidak semua yang kemudian marah dan mencap Jokowi sebagai pengkhianat, mencap Jokowi adalah orang yang kurang ajar dan sebagainya kepada partainya. Tidak teman-teman. Tapi ada orang-orang Bambang Pacul dan mungkin orang yang mengikuti Bambang Pacul itu akan tetap berada pada pendirian untuk menghormati orang yang baik seperti Jokowi. Bagaimana pendapat kalian semua teman-teman? Silakan kalian bebas tulis di kolom komentar tanggapan kalian. Dan buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan kalian harus ya nyalakan bel notifikasi
agar supaya ketika saya upload video terbaru, kalian semua tidak ketinggalan. Kalau kalian hanya subscribe saja dan tidak menyalakan bel notifikasi, teman-teman, itu tidak akan muncul pemberitahuan di handphone kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video guys. God bless. Bye guys.